Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Banyak yang menakutkan atas Wolong Zi. Hanya ada 3 orang yang bisa meninggalkan bayangan mereka dalam satu langkah, Ding Yuanhou, Ye Zhou, dan Wolong Zi. Zi adalah yang termuda di antara ketiganya tetapi juga yang pertama meninggal sementara 2 lainnya adalah God King yang tak terhentikan dan berpengaruh. Ada yang mengatakan jika Wolong Zi masih hidup, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan 2 lainnya. Semua mata tertarik pada anak tangga ke-11 yang sekarang hanya memiliki satu bayangan. Artinya hanya satu orang yang pernah naik ke level ini sebelumnya. Diskusi terhenti ketika seseorang dengan tenang menyatakan, Putri Yu ada di sini. Mereka segera berbalik dan melihat seorang wanita muda mendekat. Dengan gaun putihnya, dia tampak seperti bunga teratai yang mekar di permukaan udara. Ini adalah wanita cantik dengan mata bersinar dan menggoda. Nona Yu, banyak yang dengan cepat bergerak maju untuk menyambutnya. Mereka cukup ramah karena beberapa tujuan untuk menyanjung. Tentu saja, beberapa dari mereka juga nasir dia. Yu Yulian sangat terkenal di kalangan generasi muda Laut Besar, seorang wanita yang sangat dicari-cari. Saya di sini hari ini untuk mengujinya dan tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak dukungan. Terima kasih semuanya, dia berkata perlahan dengan sedikit rasa malu. Kamu terlalu pendiam, Putri, bisa melihat kenaikanmu adalah kehormatan kami. Seorang pemuda berkata dengan tergesa-gesa, Yang Mulia pernah berkata bahwa Anda adalah Putri Surga zaman sekarang, berdiri bahu-membahu bersama Dewi Penekan Surga dan Raja Naga Langit, salah satu dari 3 wanita cantik kami. Pemuda ini berasal dari kota iblis Muzuo dan merupakan keponakan bela diri Pangeran Naga Emas. Gelar yang dipilihnya sendiri adalah Pangeran Merak. Tindakan sanjungannya bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk Pangeran Naga Emas. Sang pangeran ingin melamar Yu Yulian ke klan Yu. Namun, hal ini dikesampingkan karena kemunculan Taijun. Oleh karena itu, Pangeran Merak ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kata-kata yang baik kepada pamannya. Tidak mungkin, Pangeran Naga Emas terlalu baik. Dia tersenyum dan berkata, cukup senang dengan komentar itu. Semua orang tahu bahwa Wolong Xuan dan Zi Chuining adalah generasi muda terbaik selain sangat cantik. Yu Yulian tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Namun, banyak yang ingin menyanjung klan Yu sehingga mereka menempatkannya pada level yang sama dengan 2 lainnya. Dia sangat ingin mendengar pujian ini sambil merasa sangat puas diri. Saat bulan dikelilingi oleh bintang-bintang, dia berjalan menuju 12 skala dengan mata berbaring pada pria sendirian di langkah ke-11. Temperamen Brother Long tidak ada bandingannya dalam sejarah. Dia pasti akan menjadi kaisar. Kilatan aneh muncul di matanya. Dia tidak berusaha menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Para melibatkan muda di sini juga melihat ke arah bayangan di atas. Dia sendiri yang berdiri dengan bangga di anak tangga ke-11. Semua orang menjadi serius setelah melihat auranya. Bahkan mereka yang menyukai Yulian pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka menjadi murung karena pemuda ini memang yang tertinggi. Kaisar Muda Long memang unik di generasi ini. Ketika raja kami bersumpah padanya, raja kami berkata bahwa dia akan menjadi kaisar abadi. Pangeran Merak yang merupakan burung pegar iblis berkata dengan takjub. Ya, siapa yang bisa bersaing dengan Brother Long saat ini? Dia pasti akan menang. Mata Yulian menatap bayangan itu dengan penuh kasih dan tidak menginginkan apapun selain melompat ke pelukannya saat dia berkata, dia sudah memiliki fisik abadi yang sempurna. Dia mengungkapkan senyuman memabukkan pada saat ini. Ya, Kaisar Muda Long bahkan bisa membunuh God King 9 dunia, tidak ada yang bisa dihentikan. Para jenius di sini sangat yakin. Aotian panjang, mereka yang naksir Yulian menjadi sangat kesal saat menggumamkan nama tersebut. Meski begitu, mereka hanya bisa mengungkapkan kekesalannya dengan diam-diam. Anggota komunitas tergerak mendengar nama ini. Itu terlalu besar dan kuat di Laut Besar. Dia juga memiliki banyak penggemar muda dengan putri dan putri bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Menjadi penerus dari Soaring Immortal Sect, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat dan unggul. Sekelilingnya tidak menyembunyikan latar belakang karena dia telah menyelesaikan Immortal Fisik dengan sempurna. Terlebih lagi,
Levelnya saat ini adalah kandidat kaisar, dan hanya kurang mendapat pengakuan atas kehendak surga. Berita itu sangat mengejutkan karena dia sudah menjadi pengguna penyelesaian akhir ketika dia menunjukkan dirinya kepada dunia dengan kekuatan seorang kandidat. Dia akan menjadi putra surga yang luar biasa, objek pujian dan cinta yang tak terhitung jumlahnya. Dia akan menjadi master yang tidak ada duanya di generasi ini. Bagaimana mungkin orang lain tidak memperhatikannya? Yulian sangat gembira berbicara tentang dia, saudara Long masih belum naik tetapi dia sudah memiliki gayanya. Setelah bertemu dan berbicara dengannya pertama kali, saya sudah bisa melihat pemandangan itu, ketika dia bertarung melawan dunia sendirian selama 10 hari tanpa merasakan kekalahan. Kulitnya berubah warna menjadi sangat bagus setelah mengatakan ini. Jantungnya dengan cepat terbentur dengan kenangan yang muncul kembali. Dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan tidak menginginkan apapun selain menjadi wanitanya bahkan tanpa gelar resmi apapun. Orang-orang yang naksir dia tidak bisa dengan mudah melihat penampilannya saat ini tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan diaduk dengan pesannya. Pangeran Merak harus mengakui, Kaisar Muda Long menantang para pahlawan dunia dan membunuh 5 God King berturut-turut. Bahkan God King 9 dunia terkuat, Hai Guai, juga dikalahkan. Dia satu-satunya yang bisa memiliki rekor pertarungan seperti itu. Benar, Raja Denari bisa menguasai seluruh dunia. Itu prestasi yang tak tertandingi. Yang lain dengan cepat menirukan. Beberapa orang tidak terlalu senang dengan pujian itu sehingga diam-diam mereka merengut. Setelah Sekte Soaring Immortal turun, mereka menempati wilayah laut. Penduduknya tentu saja tidak bahagia. Selain itu, mereka juga bukan kelompok yang baik. Meskipun takut dengan reputasi Soaring Immortal Sect, mereka tidak menyerahkan wilayah mereka dengan mudah. Mereka adalah keturunan antara setan dan monster laut. Oleh karena itu, mereka mahir memancing, terutama di lautan. Kekuatan besar di sini bergabung untuk menyerang Sekte Soaring Immortal. Perang segera meletus. Meski memiliki keunggulan numerik, hasilnya terlalu mudah ditebak. Sekte Melonjak Abadi meratakan semuanya. Hal ini membuat garis keturunan lain di Laut Besar tidak senang karena ini adalah pekerjaan yang terang-terangan. Sekte ini mengaku sebagai aliran tradisional dan ortodoks dengan pandangan yang baik hati. Tentu saja, pihak lain mengkritik mereka atas tindakan munafik ini. Oleh karena itu, Long Aotian mengirimkan pesan ke dunia bahwa sektenya hanya meminjam sementara wilayah laut ini. Jika ada sekte yang tidak yakin, mereka bisa menantangnya. Jika dia kalah, maka Soaring Immortal tidak hanya akan segera meninggalkan Laut Besar, mereka juga akan mengkompensasi semua kerugiannya dengan buku panduan dan senjata Kaisar Abadi. Oleh karena itu, perhatian semua orang diberitahukan pada harta karun ini, tidak ada yang peduli apakah invasi sekte itu sah atau tidak. Ingat, ini adalah sekte dengan 5 kaisar. Panduan dan senjata mereka pasti luar biasa. Banyak ahli yang bergerak maju seperti lebah untuk menantangnya. Aotian menciptakan panggung di lautan luas. Siapapun yang dapat menantangnya tanpa batasan jumlah atau lainnya. Dalam waktu singkat, banyak iblis, monster laut, dan bahkan ahli terkenal menyerangnya. Mereka tidak mengandalkan jumlah, bahkan ada yang menggunakan cara pembunuhan. Pertempuran itu mengejutkan seluruh Laut Besar. Bahkan beberapa God King yang penuh debu memutuskan untuk berpartisipasi. Meskipun banyak ahli dengan panik mencoba membunuh, Aotian sangat kuat. Fisiknya yang sempurna hampir tak tersentuh saat dia mengalahkan musuh satu demi satu. Tulang-tulang menumpuk di panggung pertempuran setelah gelombang serangan, membuat orang lain tidak punya ruang untuk berdiri, menodai darah wilayah ini saat pertempuran ini sangat mengejutkan. Setelah 10 hari 10 malam, Aotian membunuh terlalu banyak paragon berbudi luhur hingga tidak bisa dihitung, termasuk 5 God King di antara mereka. Salah satu dari 5 adalah nenek moyang monster laut terkuat, God King 9 dunia. Eksistensi yang tak terpecahkan masih bukan tandingan Aotian. God King 9 dunia adalah eksistensi tertinggi dalam pikiran banyak orang yang cerdas. Hanya dengan harapan tangan mereka bisa menghilangkan garis keturunan tetapi orang ini masih dibunuh oleh Aotian. Tidak ada yang mencoba menyerangnya lagi setelah ini. Semua musuh yang belum menyerang dibuat takut olehnya. Karena pertarungan ini, dirinya yang cemerlang menjadi semakin terpancar dan mempesona. Orang-orang mulai berkumpul Raja Denari setelah pertarungan yang berlarut-larut.
pikiran memikirkan setelah mendengar cerita ini lagi. Yulian, yang terpesona olehnya pada pandangan pertama, memandang pencapaian pertempuran ini sebagai harga dirinya. Dengan matanya yang berbinar, dia berkata, Saudara Long bukan hanya Raja Denari, dia juga telah mencapai langkah ke-11. Siapa lagi yang bisa sehebat dia di dunia ini? Pelamarnya menjadi semakin menyedihkan. Mereka dikalahkan oleh Long Aotian, anak kesayangan surga. Long Aotian bukanlah yang terkuat. Ingat, ada seseorang di langkah ke-12. Seorang pemuda yang tidak senang dan harus menyatakannya. Oleh karena itu, banyak yang mengalihkan perhatiannya ke langkah terakhir. Ada seseorang yang membentangkan abu-abu. Bayangannya sangat samar sehingga sulit melihat wajahnya. Bayangan ini berdiri di sana tanpa temperamen Long Aotian yang angkuh. Itu juga tidak membuat keputusan itu, tetapi bahkan waktu sendiri tidak dapat menghapus tanda bayangan itu. Itu leluhur Guzun. Apalagi Yulian diam-diam menghela nafas setelah pria ini dibesarkan. Leluhur Guzun. Penindasan nenek moyang legendaris dari surga. Saya pikir orang-orang mengatakan bahwa dia adalah guru Ye Jiushu. Tidak banyak anak muda di sini yang memahami Guzun karena, pada generasi ini, dia tidak menonjolkan dirinya. Muridnya, Ye Jiushu, jauh lebih terkenal. Hanya orang-orang dari generasi terakhir yang tahu lebih banyak tentang dia yang mengerti betapa menakutkannya dia. Ya, yang terkuat di Heaven Suppression, salah satu dari 10 Eonic Genius, talenta terhebat di dunia, dan satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengan nenek moyang saya. Yulian berkata dengan bangga, klan Yu dan penindasan surga memiliki banyak ikatan. Nenek moyang mereka adalah jenderal terkuat di Legiun Naga Hitam. Meskipun klan mereka tidak berada di bawah mengakui Heaven Suppression, banyak murid dari sekte ini masih memandang klan tersebut sebagai bagian dari Legiun. Oleh karena itu, Yulian telah mendengar tentang penindasan surga dari para seniornya sehingga dia mengetahui lebih banyak tentang Guzun dibandingkan dengan pemuda lainnya. Salah satu dari 10 jenius Eonik. Beberapa orang terkejut setelah mendengar ini. Judul seperti itu cukup menakutkan. Bahkan Long Aotian tidak berani mengklaim gelar ini. Namun faktanya bayangan Guzun berada di langkah ke-12 menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dalam waktu singkat, penonton benar-benar tercengang saat memikirkan tentang seorang jenius Eonik. Akankah seseorang menjadi sempurna? Tidak ada yang berani mengeluarkan pernyataannya. Heaven Suppression terlalu bergengsi di wilayah ini. Pada saat yang sama, Yulian mengatakan bahwa dia berada di level yang sama dengan Matriarch Yu. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan. Gelar penyerang Matriarch Yu bukanlah suatu kebanggaan. Kaisar Abadi Yin Tian sendiri yang menyatakan, oleh karena itu, tidak perlu menafsirkannya. Tentu saja ada yang penasaran kenapa pria hebat seperti dia begitu tidak dikenal. Namun mereka tidak berani bertanya. Sebaliknya, para murid kota menjadi sangat bangga karena nenek moyang mereka berhasil mencapai langkah ke-12. Lin Hao ada di sini. Seseorang berkata pada saat hening ini. Kerumunan itu segera berbalik. Seorang pemuda tampan dengan sikap seorang bangsawan muncul. Penampilannya sendiri membuatnya terlihat sangat luar biasa. Para menghubungi muda di sini dengan cepat menyapanya dengan niat yang terang-terangan. Mereka tidak dapat disalahkan karena melakukan hal tersebut. Lin Hao berasal dari sekte Soaring Immortal. Dia adalah murid dari seorang penatua, yang bertanggung jawab sebagai pembawa pesan. Meskipun statusnya jauh lebih rendah daripada Long Aotian, perbedaan antara langit dan bumi, dia masih berasal dari sekte yang melonjak. Status dan budidayanya jauh lebih kuat daripada banyak penerus negara-negara besar. Dia cukup arogan, menjadi murid dari seorang tetua, jadi ketika orang lain datang untuk menyambutnya, dia hanya mengangguk kembali. Dia akhirnya mengambil tindakan sombong ini setelah melihat Yu Yulian dan berbicara dengan ramah, "Putri, saya di sini untuk mendukung Anda setelah mendengar tentang pendakian Anda." Dia bisa menampilkan identitasnya di hadapan orang lain tetapi tidak pada Yu Yulian. Sekte Soaring Immortal memang hebat tetapi mereka masih perlu memberi rasa hormat pada klan Yu, atau yang lebih penting, Matriarch Yu. Yulian juga sangat ramah setelah melihat Lin Hao. "Saudara Lin, kami senang Anda ada di sini. Bolehkah saya bertanya di mana kakak Long berada?" "Putri, kakak tertua memimpin pasukan untuk memanjangkan sisa-sisa. Dia berada jauh di bawah laut sekarang, aku khawatir dia tidak bisa datang." Lin Hao langsung menjawab. Kaisar muda Long benar-benar tidak dapat dihentikan.
Dia menghancurkan pasukan monster laut dan membuat mereka lari kembali ke sarangnya. Bahkan para God King mereka akan lari menyelamatkan diri setelah mendengar namanya. Seseorang dengan cepat tersanjung. Bagi banyak ahli di sini, bisa menjilat Soaring Immortal adalah suatu kehormatan besar. Jika para pemuda ini dapat menjalin ikatan dengan Soaring Immortal, sekte mereka bahkan akan mempromosikan mereka. Benar, Kaisar Muda Long adalah kaisar abadi di generasi ini. Orang lain menimpali. Lin Hao menjadi sombong setelah mendengar semua pujian itu. Dia juga setuju dengan semua komentar itu. Musim semi datang di wajah Yulian yang menawan. Dia memandang orang yang disukainya sebagai harga dirinya terutama ketika orang lain memujinya. Saudara Long adalah putra dari surga yang tinggi, tidak masalah baginya untuk menjatuhkan para pecundang itu. Yulian tersenyum dan berkata, tidak peduli apa itu, jika saudara Long membutuhkan bantuan klan saya, katakan saja. Klan kami akan melakukan yang terbaik dan tidak akan menolak meskipun ia melompat ke dalam api. Saya akan memberi tahu kakak tertua tentang kata-kata baik Anda. Lin Hao sibuk berkata, bagaimana kamu bisa membuat pernyataan yang tidak bijaksana tentang kehormatan dan kesejahteraan klan Yu? Sebuah suara santai terdengar tepat setelah Yulian mengungkapkan kesetiaannya kepada kekasihnya. Seorang pria muda perlahan maju ke depan, tidak ada yang istimewa dari dia dan tidak ada yang akan meliriknya untuk kedua kalinya. Ada seorang pelayan di sisinya. Keduanya secara alami adalah Li Qiye dan Peacock Bright Monarch. Tentu saja, Li Qiye biasanya tidak peduli dengan yang muda. Namun, bukanlah masalah sepele ketika Yulian berbicara mewakili klan Yu tentang janji kesetiaan mereka kepada Soaring Immortal. Para peserta muda saling melirik setelah melihat Li Qiye. Mereka bingung, siapa pria ini? Kenapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Bahkan, masa juga sempat kebingungan, tidak ada yang mengenalinya sehingga mereka tidak mengetahui identitasnya. Beberapa dari mereka tidak peduli karena penampilan yang biasa saja. Yulian ingin menggunakan Lin Hao untuk menyatakan perasaannya terhadap orang yang disukainya, tetapi diganggu oleh siapapun yang membuatnya masam. Dia berkata dengan dingin, orang luar tidak perlu memikirkan urusan klan Yu. Li Qiye hanya meliriknya dan menenangkan kepalanya, gengsi nenek-nenek moyangmu akan hancur di tanganmu, bodoh. Ekspresinya berubah drastis saat dia dengan marah berkata, siapa kamu? Berani membuka mulutmu seperti ini. Putri, tidak perlu khawatir tentang siapa dia. Izinkan saya memberi pelajaran pada bocah bodoh itu karena berbohong di hadapan Anda. Lin Hao segera memberitahu Yulian. Ini adalah bagian yang menyenangkan menjadi murid dari Soaring Immortal. Mereka tidak punya keraguan untuk menentang siapapun di dunia ini. Bangsawan muda Lin dan Tuan Putri tidak perlu mengotori tanganmu. Pangeran Merak dari kota iblis Muzuo melompat keluar dengan tujuan untuk menjilat. Dia menunjuk ke arah Li Qiye dan berteriak, bocah, niat tidak sopan di sini adalah dosa yang layak dihukum mati. Ayo, aku akan mematahkan anggota tubuhmu hanya dalam satu gerakan. Peacock Bright Monarch dalam wujud pelayan menenangkan dan menenangkannya. Orang-orang ini tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Mereka juga tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Li Qiye dengan santai tersenyum pada Pangeran Merak, siapa namamu? Bangsawan muda ini adalah Pangeran Merak dari kota iblis Muzuo. Sang pangeran mencibir dan dengan sombong menyatakan gelarnya. Bagaimanapun, dia adalah karakter terkenal di Grand Sea. Pangeran Merak. Li Qiye tertawa menanggapinya dan berkata pada raja yang berdiri di dekatnya, seekor burung pegar setan yang menamakan dirinya burung merak, ini menodai kata tersebut. Wajah sang pangeran memerah. Dia benci jika orang paling banyak membicarakan asal-usulnya. Menjadi burung pemakan rasa rendah diri jadi sekarang, rasa malu berubah menjadi kemarahan. Dia berteriak, binatang kecil, terimalah kematianmu. Para peserta muda lainnya di sini menyaksikan dengan geli di pinggir lapangan. Yulian dan Lin Hao, sebaliknya, tidak peduli dengan junior yang tidak dikenal ini. Tampar dia. Li Qiye memerintahkan raja di sebelahnya, terlalu malas untuk peduli pada Pangeran Merak. Bang, 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 raja langsung menyerang. Pangeran Merak mungkin tidak buruk di kalangan generasi muda tetapi ada terlalu banyak kesenjangan di antara keduanya. Dia ditampilkan belasan kali hanya dalam sekejap. Pipinya memerah dengan darah yang menetes ke tepinya sambil benar-benar bingung. Begitu dia tenang, dia menyiarkan seteguk darah dengan semua kebenaran tanggal. Dia sudah berjanji padanya atau dia akan mati.
Hewan, aku akan membunuhmu. Pangeran gila itu meraung dengan aura yang melesat ke angkasa. Ratusan komputer tajam muncul di hadapannya dan bertindak seperti anak panah dengan kecepatan ekstrim. Mereka langsung menusuk raja. Dia dengan mudah menghancurkan semuanya dengan keras. Selanjutnya, dia memegangnya. Sang raja sedikit mengecilkan dan menghancurkan tubuh daunnya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Seekor burung pegar muncul di hadapan semua orang. Bulunya cukup indah. Binatang itu berteriak ketika ditangkap oleh raja. Anak muda yang mulia, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia bertanya sambil menatap Li Qiye. Hidup dan mati sang pangeran bergantung pada jawaban Li Qiye. Hanya seorang junior, tidak perlu dibunuh. Li Qiye berkata datar tanpa melihat ke arah burung pegar itu. Ledakan. Dia dengan santai melemparkannya ke tanah menyebabkan lebih banyak darah mengalir dari mulut. Dia berjuang untuk kembali ke bentuk manusianya. Pria itu diliputi ketakutan, bahkan tidak berani untuk bangun. Semua orang terkejut termasuk Yu Yulian dan Lin Hao. Budidaya sang pangeran tidak buruk di antara para petani muda tetapi orang ini mengalahkannya dalam satu gerakan. Sepertinya membunuh lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Lebih penting lagi, dia hanyalah seorang pelayan. Jadi, tuan biasa ini pasti lebih menakutkan dan kuat. Ekspresi keduanya berubah. Mereka cukup tertarik untuk mengetahui bahwa mereka adalah master. Siapa kamu? Yu Yulian bertanya. Meskipun demikian, mereka berasal dari sekte yang tak terkalahkan dan masih bisa mempertahankan ketentraman mereka. Li Qiye. Dia memandangnya dan berkata dengan malu-malu. Paling ganas. Seseorang berteriak setelah mendengar nama ini. Dalam waktu sesingkat mungkin, semua orang di sini menjadi pucat. Biasanya dengan cepat mundur sehingga area di sekitar Li Qiye tiba-tiba menjadi kosong. Para pemuda di sini menjaga jarak. Apalagi Yulian dan Lin Hao terhuyung mundur karena ketakutan. Mungkin tidak semua orang tahu namanya, Li Qiye, tapi seluruh dunia tahu judulnya, Verces. Orang ini bermaksud Space Trumble, membantai Azure Misterius, dan membuang Soaring Immortal. Perbuatan dan peringkat seperti itu sangat menonjol. Penghuni Kaisar Fana gemetar mendengar namanya. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qiye dengan ngeri sementara kaki mereka gemetar. Mereka tahu bahwa menentangnya berarti kematian, bahkan garis keturunan kekuasaan pun tidak luput darinya. Junior seperti mereka bukanlah apa-apa di hadapan Verces. Mereka sadar bahwa Soaring Immortal tidak dapat dihentikan sejak kedatangannya. Satu-satunya saat mereka menderita kerugian adalah saat Li Qiye diasingkan. Dia telah melakukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, bahkan Lin Hao pun takut. Yang paling sengit bukanlah seseorang yang akan tergoyahkan oleh prestise sektenya. Sepertinya beberapa dari kalian pernah mendengar namaku sebelumnya. Dia berkata datar. Yulian dan Lin Hao cukup kuat, mampu membunuh God King biasa. Sayangnya, perbedaan antara mereka dan sang pengusir, Li Qiye, terlalu besar. Junior klan Yu terlalu mengecewakan dibandingkan dengan matriark Yu. Li Qiye menatap Yulian dan menghela napas dengan lembut. Dia tidak meremehkannya tetapi menyesali kenyataan bahwa dia tidak bisa dipol menjadi emas. Di masa lalu, Nyonya Besar Yu adalah orang kepercayaannya dan tokoh penting dalam pemerintahannya. Sayangnya, Yulian bahkan tidak sepersepuluh yang luar biasa dari matriark Yu pada usia yang sama. Dia sedih karena cucunya yang cakap di klan Yu. Yulian menganggap dirinya putri surgawi yang setingkat dengan Wolong Xuan dan Zi Chuining. Ekspresinya menjadi gelap setelah mendengar evaluasinya. Li Qiye, kamu mungkin menakuti Grand Middle Territory tetapi tidak perlu menunjukkan keberanianmu di Grand Sea, terutama di Discover. Dia dengan dingin mengucapkannya. Aku tidak bisa melakukan sesukaku di sini. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah mendengar ini. Apakah itu karena kamu, klan Yu, atau Soaring Immortal? Seseorang pada tingkatmu tidak dapat memahami apakah aku mampu melakukan keinginanku atau tidak. Heaven Suppression juga ada di sini, bukan hanya Soaring Immortal. Ya, dan Legiun Naga Hitam juga. Dia pergi. Sementara itu, penonton menyaksikan dengan napas tertahan, tidak ada yang berani berkomentar tanpa berpikir. Yang paling ganas dan terkenal kejam telah menakuti banyak orang. Kamu sungguh berani. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sayang sekali kamu terlalu mengandalkan prestise leluhurmu. Pulanglah, jangan membuang seluruh wajahmu di sini. Jadilah gadis yang baik dan memikirkan kesalahan Anda dan fokus pada Dao.
Masa depanmu akan lebih baik dengan cara ini. Di matanya, Yulian dan Lin Hao tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Dia hanya memberikan nasihat yang baik kepadanya karena matriark Yu dan akan terlalu malas untuk peduli pada orang lain. Kulitnya terus berubah dari pucat. Kemarahan menguasai pikirannya karena dia belum pernah mengungkapkan pengungkapan seperti itu sebelumnya. Li Qiye, kamu tidak akan terpecahkan lebih lama lagi. Lin Hao akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, masih ada seseorang yang bisa menginjak-injak dan mengalahkanmu, kamu bukanlah jenius terbaik di generasi kita. Kerumunan itu menatap Li Qiye dan memahami apa yang dimaksud Lin Hao. Li Qiye menjadi geli dan berkata, "Beitukah? Saya ingin mendengar siapa yang ingin menjadi musuh saya." Kakak tertuaku, Long Aotian. Lin Hao dengan bangga menyatakan, dia akan menjadi kaisar abadi, makhluk sejati yang tak terkalahkan. Dia menjadi sombong setelah mengatakan ini. Terlepas dari pendapat mereka tentang Long Aotian, sebagian besar mengakui bahwa hanya Long Aotian yang memenuhi syarat untuk bersaing melawan Verces dan tidak ada orang lain. Panjang Aotian, belum pernah mendengar tentang dia. Li Qiye dengan santai menanggapinya dengan seringai. Anak laki-laki yang naksir Yulian menjadi senang setelah mendengar ini. Hanya Verces yang bisa menyerang Long Aotian seperti ini. Para pembudidaya lainnya juga tersenyum kecut. Orang lain akan tampak bodoh dan sombong jika melontarkan komentar seperti itu, tetapi komentar itu terdengar sangat wajar jika diucapkan oleh Verces. Lin Hao tidak mendapat tanggapan dalam waktu singkat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Li Qiye dengan canggung. Saudara Long adalah generasi muda pertama yang memiliki fisik abadi yang sempurna. Dia melawan dunia dan membunuh 5 God Kings. Bahkan God King 9 dunia tidak bisa menghentikan seninya yang luar biasa. Yulian membela Aotian. Wajahnya memerah lagi saat mengingat kisahnya dengan mata berbinar. Dia sangat bangga setiap kali dia berbicara tentang dia yang membuat para pelamarnya kecewa. Komentar ini menghibur Li Qiye. Dia berkata, kamu menyukai Long Aotian ini. Bukan urusanmu. Dia dengan marah menyorotinya sambil merasa sedikit malu karena cintanya yang membungkus sebelah tangan terungkap secara terang-terangan. Dia tersenyum dan menghibur, bahkan jika dia menyukaimu, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Soaring Immortal seharusnya tidak keluar dengan keriuhan seperti itu dan tentunya tidak membiarkan murid-muridnya bersaing untuk kehendak surga, setidaknya tidak di generasi ini. Jika Soaring Immortal kita ingin terwujud, kita akan melakukannya. Jika kita ingin memiliki kehendak surga, penerus kita akan menjadi kaisar abadi. Lin Hao dengan marah mendukung sektenya. Li Qiye terkekeh sambil menjawab, tidak peduli apakah ini ide dari orang yang lebih tua atau penerusmu, ini adalah usaha yang sia-sia dan hanya memiliki satu hasil, yaitu kematian. Kamu terlalu percaya diri. Brother Long memiliki fisik yang sempurna dengan seni 5 kaisar di atas senjata tertinggi, tidak ada yang bisa dihentikan. Yulian tidak yakin, cinta bisa membuat seseorang menjadi buta. Dalam pikirannya, Long Aotian tidak dapat dihentikan sehingga dia secara alami menjadi tidak bahagia ketika Li Qiye menurunkannya. Li Qiye memahami pikiran dan dengan lembut terkekeh lagi, bagaimana bisa immortal fisik yang sempurna bisa dibanggakan di hadapanku. Paling tidak, Brother Long memiliki fisik yang sempurna, kamu masih belum memilikinya. Dia membalas dengan marah. Li Qiye merasa ingin menghancurkan fantasinya dan dengan santai menyatakan, saya memiliki 13 istana. Kalimat ini membuatnya terengah-engah. Menurutnya, Long Aotian adalah nomor 1 dalam segala aspek, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, dia tidak memiliki 13 istana. Penonton lainnya tersentak. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan. Saudara Long mengetahui seni 5 kaisar dan telah menciptakan dao tertinggi sepanjang sejarah. Dia mengaku lagi, tidak mau menyerah. Li Qiye menawarkan lagi dan berkata, 13 istana. Saudara Long memiliki bakat 3 orang suci dan dia adalah Raja Denari. Tidak ada yang bisa menghentikan pria sempurna di hatinya. 13 istana. Li Qiye dengan santai kembalinya. Dia tidak menjawab dan hanya bisa meliriknya. Meskipun kondisi kekasihnya sempurna, dia tidak bisa mengungguli Li Qiye di hal istana. Raja di perjanjian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Li Qiye jelas-jelas sedang menggoda Yulian, namun dia tidak melepaskan cinta abadinya. 13 istana bangsawan mudaku sudah cukup untuk memandang dunia rendah.
Dia ingin membangunkan Yulian, mengenai fisik yang sempurna, tidak kurang dari 100 dalam sejarah tetapi hanya ada satu orang dengan 13 istana. Sang raja bermaksud membangunkan Yulian tetapi ekspresi gadis itu menjadi lebih buruk lagi. Dia menganggap ini sebagai upaya yang sengaja untuk mempermalukannya. Bahkan seorang pelayan pun melakukannya. Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. Itu benar. Banyak anak muda yang menganggap pernyataan raja itu masuk akal. Orang yang menyukai Yulian merasa dirinya terlalu tepat. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, banyak jenius muda merasa bahwa Long Aotian memang dikuasakan oleh surga, seorang jenius kontemporer terkemuka, namun prestasinya tidak pernah terdengar dalam sejarah. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. 13 istana adalah satu-satunya. Itu adalah keajaiban yang diciptakan olehnya, lebih dari cukup untuk mengukir namanya dalam sejarah. Ini adalah pencapaian yang sebanding dengan menjadi seorang kaisar. Yulian bingung, tidak mampu mengemukakan argumen lain untuk membela kekasihnya. Namun, dia melihat bayangan cintanya di anak tangga ke-11. Matanya bersinar dengan ide baru sehingga dia menunjuk kedua belas timbangan. Li Qiye, kamu memang luar biasa jadi kamu mungkin tidak keberatan menaiki timbangan itu. Brother Long dengan mudah meninggalkan bayangannya di langkah ke-11 sehingga Anda dapat mencobanya. Jika Anda tidak dapat mencapai tempat itu, maka Anda bukan tandingannya dan pasti tidak dapat bersaing memperebutkan tahta. Itu menunjukkan bakatnya yang tiada taraf, hati Dao, dan tekadnya. Dia menatap Li Qiye dengan sombong dan percaya bahwa dia tidak akan mampu mencapai langkah ke-11. Lagi pula, sejak generasi Kaisar Abadi Yin Tian, hanya Long Aotian yang mencapai langkah ke-11 dari sekian banyak pendaki. Itu benar, sangat mudah bagi kakak tertuaku untuk mencapai langkah ke-11. Lin Hao dengan keras menimpali, cobalah jika Anda berani, tidakkah kamu bisa bersaing dengan saudaraku? Keduanya mendapat tekanan berat, terutama Yulian. Dia menolak untuk percaya bahwa Long Tian berada di bawah Li Qiye. Setelah mendengar ini, Li Qiye mantap dan tersenyum, cinta bisa membuat seseorang menjadi bodoh. Hanya 12 skala, bukan ujian yang tidak dapat diatasi. Ada banyak orang yang bisa mencapai langkah ke-11 di dunia ini, bukan hanya kekasihmu. Hanya saja mereka tidak peduli pada pertarungan sehingga mereka tidak ambil pusing. Benarkah sekarang? Lin Hao berkata dengan agresif, mereka hanya takut kehilangan muka. Para jenius yang tidak peduli pada peringkat ini mungkin bahkan tidak bisa mencapai tingkat seluas-luasnya. Itu sebabnya mereka tidak berusaha sama sekali untuk menghindari kehilangan reputasi. Lin Hao selalu mendukung kakaknya apapun masalahnya. Dia yakin Long Tian akan menjadi kaisar. Apakah itu alasanmu? Yulian melanjutkan lebih jauh setelah melihat ketidaktertarikan Li Qiye pada pendakian, kami tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau tetapi jangan berkeliling dan mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar karena kamu masih memiliki waktu yang lama, cara yang harus dilakukan sebelum berkompetisi dengan Brother Long. Dia sangat senang dengan kemenangan ini. Jika dia mengetahuinya, mungkin dia akan memandangnya dari sudut pandang yang berbeda dan semakin menyukainya. Li Qiye sambil tersenyum melihat ke arah Yulian, apakah pria Long Aotian ini tahu bahwa kamu menyukainya? Yulian tersipu karena menyilaukan publik ini. Dia dengan marah menatapnya dan berkata dengan dingin, bukan urusanmu. Li Qiye menggodanya lagi, aku tidak terlalu peduli dengan romansamu karena tidak ada hal baik yang akan terjadi, tapi harus kukatakan, berani mencintai dan membenci secara terbuka bukanlah hal yang buruk. Jika Anda menyukai, mengakulah, tidak menyembunyikannya. Bahkan jika kamu melakukan lebih banyak hal untuknya, dia tidak akan mengetahuinya dan kamu tidak akan lebih dari orang asing yang tidak penting dalam pikirannya. Li Qiye juga tidak punya masalah dengan Long Aotian. Namun, Soaring Immorta sengaja keluar pada generasi ini dan ini telah menentukan nasib mereka. Mereka telah memutuskan perjanjian di masa lalu sehingga tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pernyataannya yang terang-terangan membuat Yulian malu, sementara anak laki-laki yang menyukainya juga menjadi kesal. Li Qiye, berhenti bicara di sini. Dia berteriak, jika kamu tidak bisa menaiki timbangan maka akui saja mengalahkanmu, tidak perlu mengulur waktu. Jika Anda tidak ingin melakukannya, belum terlambat untuk menyerah. Yulian berkata dengan dingin, baiklah, aku akan menghancurkan impianmu agar kamu tidak terus terjerumus lebih dalam.
Belum terlambat untuk kembali. Li Qiye tersenyum dan berkata, Li Qiye hanya ingin melihat sang raja tetapi tidak menyangka akan menghadapi masalah Yulian. Karena kasusnya seperti ini, sudah waktunya untuk membangunnya atau akan terlambat ketika kekasihnya berubah menjadi abu di kemudian hari. Semua orang menyaksikan dengan penuh harap setelah mendengar konfirmasi Li Qiye. Mereka menatap setiap gerakannya dengan penuh perhatian dan bertanya-tanya berapa banyak langkah yang bisa dia capai. Dulu, pencapaian Ao Tian di langkah ke-11 sudah membuat generasi muda terengah-engah, tidak ada pemuda yang berani menantangnya, tapi Verces berbeda. Beberapa orang percaya bahwa jika dia tidak berhasil mencapai langkah ke-11, dia akan sedikit dibayangi oleh Long Ao Tian. Bahkan jika dia bisa mencapai langkah ini, itu hanya akan menunjukkan bahwa dia akan menjadi saingan yang mampu. Mereka tahu bahwa dia dirugikan karena dia melakukannya setelah Long Ao Tian. Pria itu telah mencapai semua kejanggalannya. Bahkan jika Li Qiye bisa mencapai langkah ke-11, reaksinya tidak akan mencapai kesuksesan sebelumnya. Dia harus mencapai langkah ke-12 untuk berada di level yang sama dengan jenius Eonik, Guzun, untuk mendapatkan pusat perhatian dan melampaui Long Ao Tian. Kalau tidak, dia tidak akan bersinar secemerlang itu hanya dengan tampil merata. Sementara itu, para pemuda yang naksir Yulian diam-diam berdoa agar Li Qiye memecahkan pencapaian Ao Tian dan mencapai langkah ke-12. Mereka ingin seseorang menjatuhkan Ao Tian dan meningkatkan reputasinya. Itulah satu-satunya cara bagi Yulian untuk mengetahui bahwa kekasihnya tidak sebaik itu. Faktanya, raja pun sedikit menjadi cemas. Ini bukan tentang apakah dia bisa mengalahkan Ao Tian atau tidak. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mencapai puncaknya. Dia menyatakannya beberapa waktu lalu, jadi jika dia benar-benar bisa menepati kata-katanya, itu akan sangat menakutkan. Beberapa orang percaya bahwa hanya kaisar abadi yang bisa menembus rantai Dao untuk mencapai puncak. Saat ini, dia telah melangkah ke langkah pertama. Sebuah tidak segera dimainkan. Orang luar tidak dapat merasakan apapun, tetapi tidak demikian halnya dengan pendaki. Suara dentuman ini adalah suara Grand Dao, yang nyaring seperti bel. Itu langsung menyerang jantung Dao dengan kekuatan yang menghancurkan seolah-olah bisa menghancurkan tubuh. Hal ini menimbulkan rasa takut yang mendasar, seseorang dengan hati Dao yang lemah akan segera berlutut di tempat. Namun, Li Qiye tidak perlu menggunakan tekad dan pemahaman. Dia tidak perlu mengambil catatan Dao khusus ini karena hati Dao-nya saja sudah cukup. Itu telah dipol oleh arus waktu, bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh kedua belah skala ini. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Dia mengambil langkah demi langkah di hadapan banyak orang yang meliriknya. 1, 2, 3. Seseorang menghitung dengan tenang setiap langkah. 9, 10. Dia akhirnya berhasil mencapai hitungan yang membuat Yulian kecewa. Napasnya cepat menjadi saat dia membuat salib dengan tangannya dan diam-diam berdoa agar dia gagal pada langkah ke-11. Saat ini, dia sengaja berhenti untuk melihat grup itu. Itu saja, salah satu penonton berkata dengan suara pelan. Yulian menghela nafas lega melihat pemandangan ini. Bolehkah aku melanjutkan? Dia tersenyum riang. Kerumunan saling bertukar pandang dengan jarak jauh. Mereka tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan atau hanya menyiapkan alasannya. Mungkin itu juga bisa menjadi memprovokasi. Yulian perlahan berkata, ini adalah kompetisi persahabatan. Jika Anda tidak bisa melangkah lebih jauh, jangan memaksakan diri. Kalah dari kakak Long sama sekali bukan hal yang berputar. Dia adalah putra surga. Itu benar. Lin Hao mengira Li Qiye juga berusaha melepaskan diri dengan mudah. Dia muncul sebagai jawaban, kalah dari kaisar masa depan tidak masalah. Jangan memaksakan diri, turunlah. Orang-orang melihat Li Qiye berdiri tak bergerak di tempat dan berpikir bahwa dia sudah menyerah. Mereka menjadi kecewa atas kegagalannya menjatuhkan Long Ao Tian. Sepertinya aku harus mencobanya. Dia tersenyum dan mengambil langkah lain. Ke-11. Kultivator lain berteriak ketika dia berhasil mencapai langkah berikutnya. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Dia melirik bayangan Long Ao Tian dan terkekeh sebelum mengulurkan satu jarinya. Ledakan. Bayangan Ao Tian langsung hancur tanpa ada yang tersisa. Tidak. Yulian berteriak dengan kulit pucat. Itu terlalu panas. Penonton tercengang melihat sikap santai namun destruktif ini. Perlu diingat bahwa Li Qiye menahan tekanan yang sama seperti Long Ao Tian.
Bayangan yang tertinggal diciptakan oleh catatan Dao, tidak mudah untuk menghancurkannya. Apa yang kamu lakukan? Lin Hao melolong setelah melihat ini. Tidak ada tantangan yang sama sekali. Li Qiye mengabaikan mereka dan mengambil langkah berikutnya. Langkah ke-12. Yang lain berteriak setelah melihat ini. Sungguh menakjubkan. Para pihak yang terlibat muda di sini mulai mengotori. Pria itu tidak nyata. Hati dan bakat Dao seperti itu dapat dibandingkan dengan seorang jenius eonik. Beberapa orang sangat yakin. Li Qiye terkekeh lagi dan menenangkan kepalanya sambil melihat bayangan Gu Zun. Dia melancarkan serangan jari lagi. Ledakan. Bayangan Gu Zun juga berubah menjadi abu. Anda, sekarang giliran murid-murid Heaven Suppression yang menjadi marah dan menatap Li Qiye. Kerumunan orang terkejut melihat Li Qiye menghancurkan bayangan Gu Zun. Semua orang tersentak dan saling menatap dengan takjub. Yang paling ganas, itu terlalu ganas. Siapa yang sebenarnya bisa menandingi keberaniannya? Salah satu penonton berkemah. Semua orang tahu bahwa penindasan surga adalah pemimpin di laut besar. Meskipun tidak memiliki 5 kaisar seperti Soaring Immortal, mereka lebih berpengaruh di wilayah ini. Tapi sekarang, Li Qiye menghancurkan bayangan Gu Zun tanpa ragu-ragu. Ini adalah awal dari perang. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani menantang Heaven Suppression dan Soaring Immortal secara bersamaan? Mungkin hanya seorang kaisar. Para murid di sini sangat marah. Ini adalah wilayah mereka namun Li Qiye berani melakukan kejahatan seperti itu. Itu adalah suatu jalan bagi sekte mereka, bahkan sebuah tantangan langsung. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Verces telah menyerang secara agresif sejak lama dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Jadi bagaimana jika mereka marah? Verces tidak akan mempedulikan murid setingkat mereka dan bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Sang raja juga tersenyum kecut. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Semua orang memperhatikan saat ini tanpa bisa mengucapkan kata pun, tidak ada keraguan bahwa Verces telah melampaui Long Aotian. Orang yang mampu mencapai langkah ke-11 itu cukup luar biasa, sesuai dengan namanya. Namun, Verces telah mencapai lantai 12. Ini berarti dia berada di atas Aotian. Pria itu mungkin bukan lawan paling sengit dalam perang yang akan datang demi kehendak surga. Saat semua orang mengira dia akan berhenti pada langkah terakhir ini, dia mengangkat kakinya lagi. Mustahil, mata orang-orang terbelalak setelah melihat ini. Itu tidak mungkin, langkah ke-12 sudah merupakan yang tertinggi. Seseorang yang datang, Yulian merasakan hal yang sama. Dia telah mendengar seniornya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun selain Kaisar Abadi yang dapat mencapai puncak karen adanya rantai Dao. Ke-12 skala tersebut memiliki asal-muasal yang menakjubkan. Itu adalah harta karun tertinggi dari ras dewa dan dibawa ke sini oleh Nyonya Besar Yu. Itu bukan sekedar tes sederhana tapi juga senjata yang bisa melindungi Discover dan klannya. Dia hampir berteriak setelah melihat ini dengan mulut ternganga karena tidak percaya. Dalam pemikirannya, menaiki tangga ke-11 saja sudah luar biasa, cukup untuk melampaui semua orang jenius saat ini. Namun sekarang, Li Qiye bahkan tidak senang dengan langkah ke-12 dan ingin mencapai puncak. Orang ini benar-benar monster. Bang, Li Qiye benar-benar berhasil sampai di sana dan nada nyaring lainnya terdengar. Meski tidak terlalu keras, itu adalah palu yang menghantam hati semua orang. Mustahil. Yang pertama berteriak adalah Yu Yulian dengan takjub. Dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri dan hampir menjadi ikan yang keluar dari udara. Dia ingin berbicara beberapa kali tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya karena sangat terkejut. Ini terlalu tidak masuk akal. Penonton juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Gu Zun adalah seorang jenius eonik yang berhasil mencapai langkah terakhir tetapi sekarang, Verces bahkan melangkah lebih jauh. Jika Gu Zun adalah salah satu dari 10 jenius terhebat, lalu siapakah Li Qiye itu? Seorang kaisar, bahkan raja yang menyamar tidak bisa tetap tenang. Dia tidak yakin dengan klaim sebelumnya tetapi dia melakukannya sekarang. Dia menjadi sangat takut karena pentingnya hal ini. Dia sedang memikirkan tentang Yu Zhengfeng. Ini adalah eksistensi yang mampu melawan seorang kaisar namun dia tetap menghormati Li Qiye. Makhluk seperti itu tidak perlu bertindak terlalu keras terhadap siapapun, bahkan seorang kaisar pun tidak. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia dilanda rasa takut. Karakter meneror seperti apa Li Qiye itu?
Dia merasa merinding pada saat ini dan menyadari bahwa siapapun yang menentangnya di masa depan akan mendapatkan akhir yang buruk, termasuk Soaring Immortal dan Heaven Suppression-nya. Kesadaran ini membuatnya menarik napas dalam-dalam. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Lebih banyak nada datang dari tangga nada yang berkelanjutan seperti suara dunia. Bang, suara sujud terdengar. Para penggarap muda di sini semua berlutut sebelum ledakan suara ini. Itu bukan atas kemauan mereka sendiri karena mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi gangguan. Setiap nada adalah tatanan tertinggi dari Grand Dao duniawi. Ini adalah kehendak dunia sehingga seseorang harus bersujud. Beberapa orang tertarik pada gigi mereka tetapi semakin mereka berjuang, semakin kuat nadanya. Oleh karena itu, beberapa orang mengalami pendarahan hebat di lututnya setelah didorong ke tanah. Master yang lebih kuat di sini dapat menahan beberapa nada, tetapi yang lemah akan turun setelah hanya satu atau dua nada. Setelah Lin Hao berlutut, Yulian juga tidak bisa mengatasinya sehingga dia masih terjatuh setelah nada lain. Dia tidak berdaya melawan kekuatan. Yang terakhir berlutut adalah Raja. Dia jauh lebih kuat dari yang lain tapi dia akhirnya kehilangan pijakan dan terjatuh. Lin Hao benar-benar tidak mau. Sebagai murid dari Soaring Immortal, dia tidak pernah tergeletak di hadapan siapapun di luar sektenya. Dia mengangkat kepalanya dan mencoba untuk bangkit tetapi gerakan sekecil apapun menimbulkan tekanan yang lebih besar. Lututnya mulai mengeluarkan banyak darah. Bangkit, Li Qiye berkata dengan datar di atas catatan itu, aku memberi pengampunan. Oleh karena itu, dia menatap masa yang sedang berlutut. Dia tidak sengaja menekan semuanya. Kedua belah skala itu bukanlah ujian yang sederhana. Dulunya merupakan lokasi tertinggi untuk anugerah ilahi selain sebagai senjata perlindungan. Kekuatannya bisa menjatuhkan seseorang dalam sekejap. Yulian dan yang lainnya tidak bisa menahan kekuatannya. Semua orang akhirnya menghela nafas lega karena kekuatannya langsung menghilang. Meski begitu, mereka tetap pucat dan bingung. Beberapa orang melirik ke arah Li Qiye sekali, tidak berani mencuri pandang untuk kedua kalinya. Mereka pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi sekarang, mereka benar-benar mengalaminya secara langsung. Ketakutan menguasai pikiran mereka dan memberi tahu mereka bahwa yang terbaik adalah tidak melawan Verces. Yulian juga tidak berani berbicara. Kekasihnya sempurna dan tiada tandingannya, namun pencapaian Li Qiye hari ini telah melampaui dirinya. Ini benar-benar menghilangkan suaranya. Beberapa tipu daya pasti sedang terjadi. Lin Hao berteriak setelah menenangkan diri. Li Qiye menatap Lin Hao sambil berdiri di atas 12 skala dan berkata, apa, tidak bisa menerima kekalahan dengan anggun. Ini benar-benar mustahil. Lin Hao memerah tetapi dia masih dengan kepala keras berkata, semua orang tahu bahwa skala dipengaruhi oleh Grand Dao sehingga tidak ada yang bisa mencapai puncak. Ada yang tidak beres di sini, dia pasti curang. Entah itu, atau timbangannya tidak berhasil. Sebagai seseorang yang telah menjadi penggemar kakak tertuanya sejak muda, dia tidak bisa menerima Li Qiye menghancurkan bayangan atau mencapai puncak karena bahkan seorang jenius eonik seperti Gu Zun pun tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, dia ingin mengekstrak atau bahkan mengekstrak validitas pencapaian Li Qiye. Banyak yang memandangnya tanpa berbicara. Beberapa orang merasa tidak senang dengan pilihan kata-katanya tetapi mereka memilih untuk tidak berbicara karena dia berasal dari Soaring Immortal. Yulian juga tidak menyukai pernyataan ini dan memberikannya dingin. Pertanyaannya pada 12 skala itu sama dengan mengekstraksi yuklannya. Sejak generasi Kaisar Abadi Yintian, begitu banyak orang yang berhasil menaiki tangga tersebut tanpa masalah. Dapat dikatakan bahwa skala adalah simbol yang berbeda bagi klan mereka sehingga sikap skeptisnya merupakan serangan terhadap integritas mereka. Jadi, bahkan Yulian yang naksir Aotian pun menjadi tidak puas dengan Lin Hao. Li Qiye menjawab dengan datar, seseorang yang tidak tahan kalah dan harus melontarkan tuduhan sepertimu harus mati. Anda, Lin Hao segera membalas, Li Qiye, apakah kamu mencoba membungkamku? Mungkin Anda takut orang lain mengetahui tipu daya Anda sehingga Anda ingin membunuh saya agar tidak ditanyai. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, bisakah kamu juga membunuh semua orang di sini? Bagaimana dengan semua orang di dunia? Kamu tidak bisa membungkam kami semua, tidak peduli berapa banyak kamu bunuh diri. Lin Hao ingin menjelek-jelekkan Li Qiye pada saat ini sambil menarik semua orang ke dalam pertarungan, ke pihak yang melawan Li Qiye.
Para pemuda di sini menatap Lin Hao, beberapa bahkan menjauh darinya. Apalagi orang bodoh pun bisa melihat niatnya. Biasanya, orang lain akan mencoba mendukungnya untuk menjilat Soaring Immortal. Tapi sekarang, mereka tidak akan bercanda ketika menghadapi Verces, seorang pembunuh massal. Jika Lin Hao benar-benar menyeret mereka ke dalam kekacauan ini, Verces akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Mereka tidak ingin dikuburkan bersama Lin Hao. Hanya badut yang berpikir bahwa dia adalah sesuatu yang tidak pantas dihukum. Li Qiye melirik pria itu tanpa emosi dan menamparnya dengan santai. Ledakan. Lin Hao bahkan tidak bisa mengelak tepat waktu atau memblokirnya. Dia terlempar dengan darah dan gigi rontok. Dia terjatuh ke tanah tetapi kata-katanya masih kuat, Li Qiye, bahkan jika kamu membunuhku, seluruh dunia akan tetap mengetahui kebenarannya. Lakukan. Murid-murid abadi yang melonjak tidak pernah takut mati. Hanya sedikit cacing, penyakit aku peduli dengan apa yang orang lain katakan tentangku. Li Qiye menjawab, jika kamu ingin mati, biarlah. Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke arah pemuda itu. Itu adalah serangan yang paling biasa tetapi Lin Hao tidak bisa menyerang sama sekali. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar sehingga Lin Hao menutup matanya, menunggu kematian. Tunjukkan belas kasihan. Sebuah teriakan muncul pada saat penting ini. Suara dentuman keras terdengar berikutnya dengan suara pecah. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Sebuah perisai besar terbang ke depan untuk menghentikan serangan jari Li Qiye. Itu masih hancur total dengan potongan-potongan berserakan di mana-mana. Meski begitu, Lin Hao mampu bertahan dari cobaan tersebut. Seorang lelaki tua tegap mendarat di depan Lin Hao. Lebih banyak perisai muncul di sekelilingnya saat dia memegang pedang, siap bertarung tanpa sedikit pun tanda kecerobohan. Menguasai, Lin Hao berteriak gembira dan berjanji. Jangan khawatir, kapal perang kami akan segera datang. Orang tua itu mengangguk tapi matanya tetap bersandar pada Li Qiye. Dia menghibur muridnya sambil menceritakan semua orang di sini pada saat yang sama, terutama Li Qiye. Seorang tetua dari Soaring Immortal. Seorang pemuda terkejut. Kerumunan dengan cepat mundur karena mereka memahami makna dari kapal perang yang datang. Meskipun seorang tetua tidak dianggap sebagai anggota tingkat tinggi di Soaring Immortal, dia masih memancarkan aura yang menakutkan. Hanya seorang tetua yang sudah teguh dalam hal ini. Itu menunjukkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Tetua itu melihat ke arah Li Qiye dan berkata perlahan, rekan Daois Li, muridku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau menyelamatkannya dan menunjukkan kepekaan pada sekte kita? Ia tetap siap untuk menyatakan, tidak berani meremehkan musuh. Dia sudah lama mendengar tentang Verces. Ini adalah makhluk yang mampu membunuh para God King dan mengusir sekte mereka. Penonton tergerak setelah mendengar ini. Sejak Soaring Immortal turun ke laut besar, mereka selalu anggun. Mereka yang menentangnya pasti akan diratakan. Sayangnya, tetua ini harus merasa baik saat ini. Tapi sekali lagi, sama sekali tidak memiringkan kepalanya untuk bertindak seperti ini. Lagi pula, musuhnya adalah Verces terkenal yang tidak pernah takut pada siapapun sejak debutnya. Nama Soaring Immortal tidak bisa membuatnya takut. Li Qiye terdiam dan terkekeh, tunjukkan kepekaan. Bukan untuk sekte abadimu yang melonjak. Ekspresi orang tua itu menjadi masam setelah mendengar ini. Bahkan garis keturunan kerajaan akan menunjukkan rasa hormat pada sekte mereka tetapi tidak pada Li Qiye saat ini. Sang penatua merasa sulit untuk tetap tenang. Rekan Daois Li, Grand Dao itu panjang, kamu akan selalu bertemu yang lain lagi. Penatua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, lebih baik berteman daripada musuh. Sekte kami tidak mudah diintimidasi. Terus. Apakah setiap orang perlu memberi wajah hanya karena kamu memiliki 5 kaisar? Li Qiye masih tidak menanggapi namun sebuah cibiran datang dari kejauhan. Seorang pemuda datang dengan kilau keemasan terpancar dari tubuhnya. Dia memiliki sisik emas di sekujur tubuhnya dengan 2 tanduk naga hijau. Badai tsunami menemaninya. Hai Lin, salah satu penonton mengenalinya dan menjadi terkejut. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya pun tahu siapa dia, pemimpin muda iblis laut. Tetua itu berkata dengan dingin, jadi, Anda bersembunyi di sini tetapi tidak lama lagi, Tuan Muda kami akan segera membunuh Anda. Saya tahu Long Aotian dan anjing-anjingnya sedang mencari saya.
Pemuda bernama Hailin bersemangat, mereka tidak akan menemukan apapun dalam perjalanan mereka ke laut kali ini. Orang tua itu merengut, kamu bisa lari sekarang tapi tidak selamanya. Dia akan membunuh kalian semua. Tunggu sampai dia menjadi kaisar sebelum membual. Hailin membalas. Para pemuda yang hadir menjawab. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri saat menonton ini. Soaring Immortal mengambil alih wilayah yang luas setelah datang ke Laut Besar. Hal ini memicu gol dari para iblis dan monster laut yang memimpin. Monster laut bukanlah sebuah ras. Mereka adalah binatang yang hidup di kedalaman laut seperti ikan raksasa, ular, dan kura-kura. Sejak dahulu kala, monster laut telah hidup di laut dalam. Pada awalnya, mereka kurang cerdas namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai berevolusi. Kemudian, beberapa setan dan monster laut kawin dan ini mempercepat prosesnya. Mereka menjadi lebih pintar dan membangun rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, monster laut yang biasa dikenal di Grand Sea adalah keturunan iblis dan monster laut tua. Namun, keturunan ini tetap mempertahankan karakteristik uniknya bahkan selama bertahun-tahun. Karena hubungan ini, banyak orang di wilayah ini yang memasukkan monster laut ke dalam ras iblis. Namun, beberapa setan laut menolak anggapan ini. Dengan demikian, monster laut menjadi klasifikasi tersendiri, bukan ras tertentu. Meskipun demikian, kedua kubu yang berbeda ini masih sangat dekat, berbagi kejayaan dan penghinaan. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah, Soaring Immortal. Nenek moyang Hailin dikabarkan adalah seekor naga raksasa yang tidur di bawah laut. Entah ini benar atau tidak, tapi dia memiliki sisik naga emas sejak lahir bersama sepasang tanduk hijau. Mungkin karena asal-usulnya yang mulia dan garis keturunannya yang besar, dia menjadi sangat kuat sejak muda, mampu mengobrak-abrik musuh-musuhnya. Seiring pertambahan usia, budidayanya meningkat pesat. Saat remaja, ia menjadi pemimpin generasi muda monster laut yang tak terbantahkan. Selama invasi, dia menjadi panutan bagi para prajurit dan menggunakan trisulanya untuk melawan Soaring Immortal. Dia juga menantang Long Aotian tapi sayangnya, dia kalah dan hampir mati. Seniornya harus menyelamatkannya. Kemudian, tidak ada yang bisa menghentikan momentum Soaring Immortal sehingga Hailin dan sekutunya harus berjuang dan mundur kembali ke laut. Long Aotian tidak menyerah dan mengejar jadi aneh kalau Hailin ada di sini sekarang. Kembali ke masa sekarang, sang tetua dengan keras menyatakan, kamu hanya pecundang bagi tuan mudaku, dia tidak perlu menjadi kaisar abadi sebelum membunuhmu. Benarkah? Hailin tertawa, saya tidak tahu apakah Aotian dapat membunuh saya atau tidak, tetapi saya yakin akan satu hal. Aku akan membunuh salah satu anjingnya hari ini. Penonton kagum dengan keberaniannya. Ini adalah seorang tetua dari Soaring Immortal. Berapa banyak orang saat ini yang berani menyebut salah satu dari mereka anjing? Sang tetua menjadi marah dan berseru, Hailin, hentikan kesombonganmu. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Bagaimana bisa sang tetua memahami penghinaan ini sebagai seorang tetua yang dihormati dari sekte Soaring Immortal yang agung? Meski mengetahui bahwa dia bukan tandingan Hailin, dia tetap harus bertarung. Sempurna, cicipi trisulaku. Hailin tidak menyia-nyiakan kata-katanya dan langsung menusuk ke arah yang lebih tua. Mengaktifkan, tetua itu dengan marah meraung dan menggunakan hukum kekuasaannya. Sosok kaisar abadi muncul di langit seperti perisai pegunungan. Ada banyak rune kekuasaan yang diukir di perisai ini dengan dia yang nyaring. Dapat dikatakan bahwa sesepuh ini juga merupakan ahli terkemuka di bidang kontemporer. Banyak pemuda merasakan lutut mereka gemetar di bawah aura seorang kaisar dan langsung tertekan. Sayangnya, dia menghadapi Hailin yang ganas hari ini. Hailin melonjak seperti naga di langit. Trisulanya tampak berubah menjadi cakar naga dan tanpa ampun menggores perisainya. Ledakan, perisainya hancur akibat serangan ini dan si tetua terbang karena dampaknya. Lin Hao terkejut dan dengan cepatnya terbang ke depan untuk mengumpulkan banyak. Kekuatan Hailin mengejutkan penonton. Mereka tidak menyangka dia akan melakukan hal itu, tidak heran mengapa dia bisa bertahan setelah bertarung melawan Long Aotian. Terlalu buruk untukmu. Jika Anda memiliki senjata pertarungan, Anda bisa berjuang lebih lama. Hailin mengarahkan trisulanya ke arah yang lebih tua dan mengucapkannya dengan dingin. Hailin mungkin tidak memikirkan Long Aotian tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi saingannya di
kalangan generasi muda. Selain itu, garis keturunannya yang murni dan membentangkan keunggulan pertempuran dibandingkan orang-orang pada tingkat kerusakan yang sama. Terakhir, trisula di tangan adalah artefak kuno yang perkasa. Meski berasal dari kedalaman laut juga, dia tidak berasal dari peninggalan kuno seperti Wolong Xuan. Meski begitu, garis keturunannya masih sangat luar biasa. Lakukan sesukamu. Tetua itu memiliki tulang punggung yang kuat dan tidak mau repot-repot mencoba melarikan diri. Baiklah, aku akan mengambil kepala anjingmu hari ini sebagai balas dendam untuk bangsaku. Hailin mengarahkan trisulanya pada orang tua itu dengan kilatan dingin di matanya. Hai bangsawan muda, tolong jelaskan belas kasihan. Sekelompok orang berlari mendekati seorang lelaki tua yang memimpin penyerangan dan berteriak dari kejauhan. Klan Master Yu ada di sini. Seorang penonton mengenali lelaki tua itu. Setelah tiba, lelaki tua itu buru-buru berbicara, hai bangsawan muda, Discover adalah kota yang damai, jangan bawa konflik ke sini. Ini adalah ketua klan Yu saat ini. Dalam waktu singkat, semua mata tertuju pada Hailin. Meskipun Master Klan bukanlah seorang ahli top, dia memiliki jaringan koneksi yang luas di Laut Besar. Karena kedudukan marganya, ia menikmati status tinggi di wilayah ini. Membawa konflik ke sini, Hailin mencibir, Tuan Klan, ini bukan saya yang mengabaikan Anda dan klan Anda, tetapi ini adalah perseteruan saya dengan Soaring Immortal. Mereka membunuh saudara-saudaraku maka aku akan membunuh murid-murid mereka. Darah dibalas darah. Anak muda yang mulia, lebih baik berdamai. Bagaimana kalau klan saya bertindak sebagai mediator hari ini? Jika Anda melepaskan yang lebih tua, Anda dapat menyebutkan kondisinya. Kata Master Klan perlahan. Dia tidak ingin melihat orang tua ini meninggal di Discover. Bagaimanapun, tetua datang untuk memberi selamat kepada klannya sehingga mukanya akan hilang jika tetua itu mati di sini. Tuan Klan, saya tidak melihat klan Anda di medan perang menjaga keadilan dan berbicara mewakili kami ketika Soaring Immortal mengambil alih wilayah kami. Hailin berbicara dengan dingin, tetapi sekarang, Anda berbicara untuk Soaring Immortal. Ekspresi ketua klan menjadi canggung. Yang bisa dia katakan hanyalah, medan perang adalah satu hal, tetapi ini adalah Discover, Anda tidak dapat menggabungkan keduanya. Saya khawatir saya tidak bisa mematuhinya. Kepalanya adalah milikku hari ini. Hailin memilih untuk tidak menunjukkan kepekaan pada Master Klan dan berkata dengan dingin. Ketua klan berada dalam dilema yang sulit. Entah melawan Hailin untuk menyelamatkan yang lebih tua atau hanya untuk menyaksikan orang itu mati. Lepaskan orang tua ini dan rasmu akan mendapat perlakuan yang sama di Discover. Suara tegas dan kuat muncul saat pendatang baru muncul di hadapan ketua klan. Dia melanjutkan, tidak ada yang boleh menyentuh anggota sukumu selama mereka berada di Discover, bahkan Soaring Immortal Sect. Ayah, ketua klan dengan cepat membungkuk. Ini adalah pria parubaya yang terlihat jauh lebih muda dari ketua klan sehingga nama ketua klan menjadi sebuah kejutan. Leluhur Yu, salah satu dari 3 God King Yu. Seseorang mengenali pria parubaya ini. God King ketiga tersebut terdiri dari matriark Yu yang penyendiri, pria parubaya ini, dan kakeknya, nenek moyang Yu. Namun, hanya sedikit yang pernah bertemu dengan nenek moyang ini. Dia adalah seorang Grand God King yang selalu terkenal pada generasi Kaisar Abadi Takong. Klan Yu tidak besar tetapi memiliki 3 God King, kekuatan yang cukup untuk menaungi banyak garis keturunan kerajaan. Ini adalah alasan lain mengapa tempat ini begitu terkenal di Grand Sea. Rumor mengatakan bahwa dulunya terdapat 5 God King. Sayangnya, 2 di antaranya telah meninggal atau klan tersebut akan menjadi lebih termasyhur di masa sekarang. Leluhur Yu, apakah kamu yakin? Mata Hailin menjadi serius. Saya tetap setia pada kata-kata saya. Nenek moyang berbicara, selama klan saya ada di sini, anggota Anda dapat merasa tenang di Discover. Baiklah, aku juga bisa menepati kata-kataku. Hailin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan trisulanya. Dia menatap si tua dan dengan dingin berkata, ini hari keberuntunganmu, anjing. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Jika suatu hari, tidak ada tempat lain bagi mereka untuk lari, Discover akan menjadi surga. Tentu saja, dia tidak takut leluhur akan menarik kembali kata-katanya. Pada tingkat tertentu, setiap orang berbicara dengan integritas tertentu. Sementara itu, tetua dari Soaring Immortal sangat marah karena dipermalukan oleh seorang pemuda dengan cara ini.
Suasananya menindas. Seorang tetua dari Soaring Immortal diancam oleh seorang junior dengan cara ini dalam mencoba yang berjemur di sini. Pada saat yang sama, para pemuda di sini terkejut dengan sikap dominan Lin Hai. Meski kalah dari Long Aotian sebelumnya, dia masih memicu Soaring Immortal, tidak banyak orang yang memilih tindakan ini. Dia tidak tinggal lama. Pria itu berbalik untuk pergi tetapi dia berhenti dan menundukkan kepalanya ke arah Li Qiye yang berdiri di atas 12 skala. Saudara Li, adik lelaki ini telah mendengar reputasimu sejak lama. Aku penggemar beratnya, tapi sayangnya, ada urusan lain yang harus aku selesaikan dan aku tidak bisa minum bersamamu. Saya akan bertanya lagi di masa depan jika diberi kesempatan. Li Qiye hanya tersenyum dan mengangguk. Melihat keduanya mengakui satu sama lain membuat penonton terkagum-kagum. Salah satunya adalah monster sementara yang lainnya adalah yang paling ganas, tidak heran mengapa mereka saling menyukai. Orang-orang menghela nafas lega setelah Hailin pergi. Leluhur Yu memberitahu tetua dari Soaring Immortal, Penatua, permintaan maaf saya karena menjadi tuan rumah yang tidak mampu. Silakan datang ke tempat tinggal kami yang sederhana. Saya setuju. Tetua itu buru-buru berkata. Tujuan perjalanannya adalah untuk memberi selamat kepada Matriark Yu. Tunggu sampai urusanku selesai sebelum berangkat. Li Qiye dengan malas berkata ketika keduanya hendak pergi. Tetua itu mengejutkan sementara ekspresi leluhur Yu memburuk. Tetua itu benar-benar marah karena menghina hari ini di tangan Hailin dan Li Qiye. Namun, dia hanya bisa menyimpannya karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang paling ganas bahkan lebih kejam dan kuat dari Hailin. Siapapun harus berperan sebagai anak baik di depannya. Leluhur Yu mengerutkan kening dan perlahan berkata, Li bangsawan muda, tidak perlu menambahkan api. Jika murid dari Soaring Immortal telah menyinggung Anda adalah orang yang lebih besar, mengapa tidak? Dia juga terkejut dengan kemampuan Li Qiye yang mencapai puncaknya. Dia telah mendengar peringkat pria itu sejak lama tetapi tidak ingin melihat sesuatu yang terjadi pada duo master murid di Discover. Klanmu tidak perlu ikut campur. Li Qiye memotongnya dengan lambaian tangan dan berkata, kembali dari mana kamu datang, kamu tidak memenuhi syarat untuk masalahku menengahi. Ekspresi leluhur Yu juga berubah jelek. Meskipun dia hanya seorang Grand God King, dia masih merupakan sosok yang berpengaruh di Mortal Emperor. Terlebih lagi, dengan prestise klannya, dia memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertikaian duniawi. Tapi sekarang, Li Qiye telah menunjukkan penghinaan total di depan umum, ini menjadi sangat tidak terganggu. Penatua dari Soaring Immortal dengan dingin menjawab, Li Qiye, sekte Soaring Immortal kami tidak bisa diganggu. Kami tidak takut akan masalah. Aku tahu. Li Qiye menyelanya dan terkekeh, tidak perlu membicarakan seberapa kuat sekte Anda, saya sangat sadar dan masih tidak peduli. Namun, saya juga orang yang berakal sehat. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Muridmu lah yang mencoba menodai reputasiku. Aku tidak akan mengajakmu, serahkan dia dan kamu bisa pergi. Lin Hao menjadi pucat setelah mendengar ini. Jika belokan benar-benar menyerahkannya kepada Verces, kematian adalah hasil yang paling mungkin terjadi. Itu tidak mungkin. Tetua itu segera menolak, saya tidak akan melihat murid sekte saya disakiti oleh orang lain. Dia adalah orang yang protektif dan tidak akan pernah menyerahkan muridnya kepada musuh karena dia juga menyadari akibat yang fatal. Jika itu masalahnya, aku akan menjagamu juga. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, ayo, aku akan mengantarmu. Orang tua yang keras kepala itu menyerah. Dia tahu dia bukan tandingan Verces tetapi tetap memilih untuk melindungi muridnya daripada hanya menonton dari pinggir lapangan. Cukup berani. Jangan bermimpi untuk Soaring Immortal Sect. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Leluhur Yu melangkah keluar untuk ikut serta dalam percakapan, Li bangsawan muda, bagaimana kalau mengabaikan masalah ini? Temukan siap menyambut kedua belah pihak. Terlalu banyak omong kosong, lari kembali ke klanmu. Li Qiye berkata dengan nada meremehkan dan membentangkan telapak tangan ke arah leluhur. Nenek moyang tidak senang dengan sikap tidak sopan ini di hadapan banyak orang. Dia meraung dan dengan suara keras, cahaya memantul dari tubuhnya dan membuatnya tampak sangat besar. Aura Grand God King mengguncang seluruh kota, hampir menyebabkannya meledak. Kalau begitu, aku akan dinilai karya senimu yang tak ditandingi, bangsawan muda Li. Dia tidak tahan dengan ofensif ini jadi dia memutuskan untuk berusaha keras. Ledakan.
Nada yang panjang dan merdu terdengar. Rune Dao melayang di sekitar telapak tangan Li Qiye. Selanjutnya, sebuah telapak tangan raksasa yang mirip dengan milik Li Qiye muncul. Itu terbuat dari hukum yang kental dan ilahi. Ini adalah telapak tangan dewa sejati yang mengandung kekuatan ras suci mereka. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Serangkaian melodi Dao terdengar mendesak seolah-olah pemain sedang menarik senar sitar dengan kecepatan tinggi. Ledakan, serangan luar biasa leluhur Yu langsung tersendat di hadapan telapak tangan dewa sejati. Dia terhuyung mundur beberapa langkah karena jalurnya. Kekuatan 12 skala, leluhur Yu tercengang. Dia tahu tentang skala lebih dari orang luar. Bahkan klan mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan, jadi ini merupakan kejutan besar. Enyahlah. Li Qiye tidak repot-repot melirik ke arah leluhurnya. Dia menyapu lengan bajunya dan badai pun terjadi, hampir mendorong seluruh kota hingga ke langit. Nenek moyang dan anak-anak dari klan Yu tidak berdaya dan langsung terbang kembali ke klan mereka. Ketika mereka akhirnya tenang, semuanya pucat. Bahkan tetua dari Soaring Immortal pun terkejut. Gemuruh. Saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kapal raksasa sepanjang 100 meter muncul seperti monster. Kapal-kapal ini terbuat dari emas murni dan dihias indah dengan pernis merah. Diagram yang diukir di permukaan membuat kapal tampak berkobar. Total ada 8 kapal dengan meriam di lambung kiri dan kanan. Kapal perang langit api. Orang-orang yang menyadari potensi pertempuran kapal-kapal ini berteriak, "Api!" Tetua itu sangat gembira dan memberi perintah. Kapal mereka berada di sini untuk merayakan keluarnya matriark Yu dari meditasi. Mereka juga dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan sekte mereka, tetapi sekarang, kekuatan ini digunakan pada Li Qiye. Suara membaik. Batu giok halus yang terukir di kapal menyala. Energi duniawi yang agung langsung menyulut api matahari di dalam meriam. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Beberapa ratus meriam di 8 kapal melepaskan tembakan sinar matahari seperti naga yang mengamuk ke arah Li Qiye dalam 12 skala. Kapal perang Skyfire adalah alat perang Soaring Immortal. Versi paling awal diciptakan oleh Kaisar Abadi Tunri. Kemudian, sekte tersebut membuat kumpulan lain menggunakan cetak biru aslinya. Ini adalah senjata unggulan yang mereka gunakan untuk merebut wilayah di Laut Besar. Kekuatan mereka tidak dapat diremehkan, terbukti dari banyaknya eksploitasi di masa lalu. Ledakan, seluruh kota berguncang sebelum serangan datang. Batu giok yang dimurnikan berfungsi sebagai katalis sementara sinar matahari menjadi penembakannya. Mereka bisa membuat musuh menjadi abu seketika. Para penonton tercengang melihat amukan tembakan api dan memahami bagaimana Soaring Immortal dapat memukul mundur begitu banyak iblis dalam waktu singkat itu. Tidak banyak negara besar yang mampu menahan pengeboman putaran pertama ini. Temukan sepertinya sedang mengalami krisis besar. Bang! Ketika semua tembakan mengenai 12 skala, secepatnya memenuhi seluruh area sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ketika asap menghilang, mereka melihat Li Qiye berdiri di sana dengan selamat. Sebuah penghalang besi melayang di atas kepalanya dengan kilau metalik yang mengalir. Itu bukan kekuatannya sendiri karena berasal dari 12 skala. Mereka menyala dengan warna-warna mengalir yang akhirnya berubah menjadi penghalang yang melindungi Li Qiye sepenuhnya dan menghentikan serangan dari 8 kapal perang. Tetua itu benar-benar terkejut melihat Li Qiye tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Para ahli di kapal menjadi khawatir dan tiba-tiba merasakan buruknya. Orang tua itu memiliki keinginan untuk melarikan diri. Awalnya dia berharap kapal-kapal itu bisa melakukan sesuatu. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Li Qiye, komandonya tetap baik-baik saja. Sayangnya, mereka sama sekali tidak berguna. Li Qiye melirik ke 8 kapal perang dan terkekeh, kapal perang Skyfire dari Kaisar Abadi Tunri. Anda tidak dapat menggunakannya pada saya. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangan ke depan dan lebih banyak nada musik dengan temperamen cepat muncul. Mereka menggema di Discover saat setiap langkah memainkan nada mereka sendiri seolah-olah menyusun sebuah simfoni tertinggi. Dentang, ke-12 langkah itu menyala. Dalam sepersekian detik, nyala api yang mengerikan melonjak seperti letusan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ledakan, bahkan temukan getaran dengan skala. Banyak sosok muncul di setiap langkah, cukup besar untuk menutupi langit. Semua orang memandang dengan kagum melihat pemandangan mereka.
Mereka memakai surga karena ukurannya yang mengerikan dan menginjak-injak bumi. Kecemerlangan tak berujung pada diri mereka dan berubah menjadi api. Bahkan matahari pun pucat jika dibandingkan. Bagian yang menakutkan adalah aura suci dan abadi yang terpancar dari sosok-sosok itu, yang menunjukkan kekuatan mereka. Apakah mereka dewa? Rasa takut muncul di kalangan para ahli di sini, tidak ada ras lain yang memiliki keilahian seperti ini. Itu benar-benar berbeda dari aura kaisar abadi dan sepertinya merupakan bawaan sejak lahir. Kesuciannya menanamkan rasa takut yang mendasar. Ini adalah ras di atas semua ras lain dengan garis keturunan terbesar, tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh angka-angka besar ini, tetapi rasa takut dan malapetaka merasukinya. Membunuh. Li Qiye memberi perintah datar. Hal ini kemudian memicu serangkaian ledakan. Sosok raksasa itu mengulurkan tangan ke depan dan langsung meraih 8 kapal perang. Ketika mereka menutup telapak tangan, dunia seolah tertutup dan tidak ada tempat untuk lari. Pasukan hanya bisa duduk diam menunggu kematian. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Kapal-kapal yang tertangkap terus menembak ke arah telapak tangan tetapi bahkan serangan gencar mereka yang terkuat pun tidak dapat menembus sama sekali. Retakan, ketika pohon palem mulai menutup, kapal-kapal itu terkoyak-koyak. Ah! Jeritan sepertinya terdengar. Para murid di kapal ingin melarikan diri tetapi telapak tangan telah menutup area kapal tersebut sehingga mereka hancur bersama. Li Qiye, hentikan. Tetua itu berteriak dan terbang ke langit bersama Lin Hao untuk menghentikan. Meskipun mereka tahu itu sia-sia, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka yang sedikit demi sekte tersebut. Ledakan. Saat mereka naik ke udara, mereka langsung terbanting kembali ke tanah. Sebuah nada nyaring kemudian langsung menekan keduanya. Retakan. Akhirnya, 8 kapal perang itu berakhir. Mereka berubah menjadi 8 simpul besi besar dengan warna-warna indah. Di luar kucing juga ada warna darah. Bang! 8 puing-puing besi itu jatuh ke tanah dan menciptakan lubang-lubang besar, tidak ada satupun murid yang bisa lolos dari mengecewakan orang tua yang duduk di sana. Dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Adegan ini terlalu mengejutkan, itu menghancurkan pikiran sepenuhnya. Selama jutaan tahun sekarang, sekte mereka tak terkalahkan dan mulia, mampu mendatangkan hujan dan angin. Di mata mereka, selama sekte mereka keluar, hal itu tidak akan terjadi. Setelah sampai di Laut Besar, mereka mampu meret satu wilayah laut meski ada perlawanan. Itu bukan masalah dengan kekuatan mereka. Sayangnya, 8 kapal perang mereka telah dihancurkan oleh Li Qiye. Di saat yang sama, dia juga menghancurkan gengsi mereka. Mereka belum pernah dikalahkan dan dipermalukan seperti ini. Sang tetua hanya duduk di sana sambil merasakan kekuatan meninggalkan dirinya. Dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat menghadapi Verces. Brengsek, Li Qiye menyerang lagi dengan gelombang suara dari 12 tangga nada dengan memberi isyarat menggunakan ujung jari. Lin Hao langsung berubah menjadi kabut berdarah tanpa sempat berteriak. Bagaimana tidak, yang lebih tua duduk di sana dengan membayangkan. Dia tidak berdaya untuk melawan dan perjuangannya sia-sia. Dia akhirnya benar-benar merasa putus asa di hadapan Verces, tidak mampu menghentikan satu hal pun. Saya menyelamatkan hidup Anda sehingga Anda dapat mengirim pesan ke sekte Anda. Aku tidak peduli siapa pemimpinnya saat ini, segera nyala dari hadapanku atau aku akan menghancurkan sektemu cepat atau lambat. Li Qiye dengan dingin menatap ke arah yang lebih tua. Di masa lalu, para tetua yang terkejut masih akan memberikan jawaban yang keras kepala tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Bagaimanapun, Soaring Immortal tidak pernah takut pada siapapun. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengeluarkan satu komentar pun. Begitu saja, dia akhirnya berangkat dan pergi dengan tenang. Dia tampaknya telah bertambah puluhan tahun lebih tua. Li Qiye kemudian menatap dingin ke arah semua orang sambil berada di puncak 12 skala dengan keberadaan seperti dewa yang mengelilinginya. Dia adalah dewa tertinggi, berkuasa di atas segalanya. Semua orang yang hadir menjadi takut dan menundukkan kepala untuk menghindarinya. Dia hanya tersenyum dan kembali menuju rumah Yu sebelum menghela nafas pelan. Selanjutnya, cahaya pada 12 skala menghilang. Tempat itu mendapatkan kembali bentuk aslinya saat dia mulai berjalan 1/4 Orang-orang dengan cepat memberi jalan untuknya. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun orang yang berani memandangnya secara langsung.
Setelah keluar, dia memberitahu raja, ayo, saatnya mengunjungi klan Yu. Oleh karena itu, dia mulai berjalan pergi. Akal sang raja kembali dan buru-buru mengikutinya. Di dalam mansion, leluhur Yu dan yang lainnya terkejut. Seluruh rumah itu sunyi dan kacau. Bahkan seorang Grand God King seperti leluhur Yu merasakan hawa dingin. Kekuatan Li Qiye adalah satu hal, namun hal yang paling membuat takut adalah kemampuan pria itu dalam mengendalikan 12 skala. Ini karena dia tahu bahwa timbangan ke-12 itu bukan hanya tempat untuk ujian. Itu juga merupakan senjata yang sangat penting bagi klannya. Bersambung.